lo tahu nggak itu sebetulnya inspirasinya dari kita bertiga juga. Maksudnya kita bertiga Kirain dari Uus. enggak dong, enggak. Masa wae. Kita kita bertiga manusia normal yang terkadang saat punya temen tuh kita suka ngomongin gitu. Bukan kita aja gitu maksudnya. Kalian semua juga kayaknya sering julid ngomongin orang. Nah ini kita segmen ini nih kita pingin julid gitu loh. Tapi ada bedanya, Pak. Kalau di kita pengennya di ujungnya itu sebetulnya kita ngungkapin pesan yang sebetulnya kita pengen omongin ke orang itu. No mention. Jadi misalnya kita ngelihat teman kita boros. Tapi kan sulit ya kita ngomong, lu kok belanja mulu sih? Karena mungkin penerimanya takut beda. Ya, gak semua bisa terima. Di ujungnya ngomong, lu jangan boros dong. Lu kan masih ada misalnya tanggungan ini. Itu kan jadi lebih kasarnya ya kita juga nggak ngomongin doang karena sejatinya sebetulnya di tongkrongan ini juga ya Allah geli karena di tongkrongan juga biasanya kita tuh suka ngomong coba ya kalau dia begini, coba ya kalau dia gitu. Tapi belum tentu benar gitu kan. Belum tentu benar. Ini perspektif kita bertiga aja. Dan belum tentu orangnya bisa nerima, makanya kita nyampeinnya di sini. Benar. Dan mungkin kasusnya bukan buat orang yang emang kita sekarang lagi mau omongin. Bisa general buat siapapun yang merasa seperti itu. Dan bukan nggak mungkin one day mungkin gue ngomong di sini tentang hal yang gue nggak suka tentang Rizva atau cinta gitu. Tapi dibahasnya antar kita juga. Iya, dan nggak menutup kemungkinan juga kita tuh saling ngomongin di belakang gitu. Benar. Kita terlihat dekat bertiga gitu kan, tapi di belakang kita bisa ngomongin orang juga gitu. Kita juga saling ngomongin loh ini bertiga. Iya, mereka aja nggak tahu ini. Nggak tahu. Buat yang pertama, lu pada lebih pengen ngebahas pertemanan secara casual atau yang hubungannya sama profesional? Kalau gue kayaknya lebih ke profesional kali ya. Profesional ya? Kenapa tuh kalau pengalaman lu, Pak? Soalnya kayaknya lu ada unek-unek tuh. Oh banyak, jelas. Coba masalah jelaskan profesional satu dulu tuh, hari ini. Satu dulu lah ya. Kita bahas Yang paling. Ya. Nah, gue punya istilah nih dulu kalau misalkan, nggak dulu sih, dari zaman kuliah juga gue selalu memakai istilah Tai Chi. Lu tahu nggak sih Tai Chi? Tai Chi itu semacam kayak martial art. Kalau lu dapet ya martial art sih, cuman maksudnya ini filosofinya yang gue angkat gitu loh. Filosofi Bapaknya kan filosofis. Sedikit. Rizva anaknya Plato, anjay. Jadi kayak, ya Pak siap, gampang lah itu, beres gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ngerjain tapi orang lain coy. Maksudnya dia kayak dia emang punya tim, misalnya, let's say gue punya tim gitu, oke, yang ngerjain orang lain dan lain-lain, tapi gue sendiri cuma nyuruh misalkan lu lah ya, Adli sama Cinta tim gue gitu. Gue cuma bilang kayak, nih kita dapat job baru, lu kerjain ya, pokoknya gue pingin launching misalkan. Gitu. Tapi gue nggak ngasih tahu apa-apa sama Adli, gue nggak ngasih tahu apa-apa sama Cinta gitu. Caranya tuh yang bener gini, kayaknya gini deh, kayak ada diskusi atau semacam brainstorming sama lu sama Cinta gitu loh, Adli. Nah, at the end ketika itu beres, ya gue cuma bisa marah-marah terus kayak komplain doang. Kok ini gini sih? Kok ini gitu sih? Jadi selama proses tuh gue nggak ikut gitu loh, untuk jadi project ya sampai launching tuh gitu kan. Nah, ketika beres launching, setelah gue ngomel-ngomel dan lain-lain, akhirnya jadi final, ibarat kata istilahnya jadi new baby nih si project ini, yang manis itu ya gue ke bos gue, dan yang akhirnya diapresiasi ya gue. Ngerti gak sih? Yang akhirnya diapresiasi sama bos, yang dilihat tuh cuman gue. Akhirnya teman-teman atau tim gue tuh gak dilihat juga sama bos. Nah, sering banget tuh seperti itu. Jadi mereka seenaknya aja. Kayak misalnya gue punya teman si Papa yang vendor, bisa jadi gue tuh nekan posisi si Rizva gitu. Nekannya gimana? Kayak misalnya ya nekan harga, nekan bahkan kalau mungkin di fotografi dan lain-lainnya tidak ada pencatutan terhadap copyright gitu, siapa yang moto, siapa yang berkarya. Itu kadang kan juga sebetulnya masuk ke sana gitu loh. Kecuali memang di agreement-nya udah kayak gitu. Iya nggak sih, Pak? Betul. Itu kan masalah profesionalitas aja. Maksudnya sama teman dan lain-lain. Yang harus dimengerti sama teman-teman semua itu adalah
konsep profesional dalam bekerja gitu. Jadi meskipun lo posisinya memang lebih tinggi atau kita hanya rekan bisnis lah tadi yang contoh Adli gitu ya. Meskipun teman gitu ya. Kita kan anggaplah lah gue sama Adli deket gitu ya guys. Ya tetap yang namanya bisnis kita profesional aja gitu. Adli mau nge-push harga ke gue ya boleh karena itu emang haknya dia gitu. Adli mau seenaknya tentang kok bahannya misalkan nih taruh kata dia bikin baju terus taunya nggak sesuai ekspektasi lo gitu ya Adli ya. Habis itu lu ngomelin gua ya sah-sah aja gitu kan karena Betul. memang seperti itu gitu dan nggak harus kayak jadi nggak enak atau gimana. Nah mungkin kebanyakan ini orang atau bos-bos tuh lebih ke kalau relate ke perusahaan ya lebih ke gengsi kali ya, ngerti nggak sih? Lebih ke gengsi kalau cuma karena ngasih tahu misalkan nih kalau salah ntar gua yang kena, ngerti nggak sih maksud gua? Bisa. Mereka lebih menjaga posisinya daripada gue harus stand up, mendingan gue cari aman, itu banyak. Jadi siapa yang salah nanti yang dilemparnya ke siapa. Tapi kalau pada saat benar suka paling pengen di depan gitu loh maksudnya. Nah konsep Tai Chi itu karena kan kalau kalian tahu Tai Chi itu kan bertahan untuk menang kan. Nah tapi konsep bertahannya ini yang kadang disalahartikan gitu loh dalam tanda kutip. Kalau Tai Chi-nya sendiri secara gulat bagus lah itu. Cuman Tai Chi dalam pekerjaan atau bos-bos ini yang agak meresahkan gua gitu loh. Agak meresahkan lah intinya. Tapi terkait yang tadi ngebahas harus pintar nge-manage people, gue pernah kerja sama orang, padahal company-nya nggak gede-gede banget, tapi gue nggak pernah ngelihat dia ini sebagai bos, tapi dia nyebut dirinya tuh leader. Sama bawahan-bawahannya, level pendidikannya jauh lebih tinggi bawahan-bawahannya. Dia bisa nge-hire yang dua lah, yang course ini, itu, bidangnya desain lah intinya. Tapi dia cuman sebatas course doang. Cuman dia pinter banget nge-manage people gitu. Experience lah ya berarti ya? Dia udah punya experience. Nah, experience. Sama itu poinnya. dia tuh mancing kita kayak, lo bisanya apa. Dan dia tuh mau ngaku kalau misalnya, saya sih kurang paham di sisi situ, tolong kamu nyariin gitu. Ya kalau kita salah tetap dikasih tahu, cuman ya dia tuh malah mancing kita biar ya dia juga belajar gitu. Bekerja ataupun berbisnis, jangan pusing dengan, aduh gue belum bisa ini, belum bisa itu, aduh gue nggak enak dan lain-lain. Hajar weh bro, gitu maksudnya maju aja dulu. Tapi kalau misalkan yang harus kalian tanam adalah ya harus jadi gentle juga. Nah, seperti apa penilaian terhadap leadernya itu biarkan orang yang menilai gitu. Itu menurut gue leader yang benar gitu. Dan kalau emang mau jadi orang yang sukses lah ya. Nah ini balik lagi ini referensi gue ya. Jadi kalau kalian punya referensi yang lain terserah gitu. Tapi ini berdasarkan experience aja. Bahwa yang penting adalah mengatur people dan juga to be a gentle person aja. Ini sebetulnya bukan keluhan pribadi sih. Keluhan banyak orang. Jangan ngomong banyak orang. Bisa jadi ada yang nggak ngerasa, ada yang ngerasa. Atau ngerasanya di poin yang berbeda-beda. Atau mungkin teman-teman pada umumnya tahu lah. Pasti pernah merasakan hal ini gitu. Ya. Mungkin itu kali atau apa. Nah kalau gue somehow gue nggak tahu ya, gue punya temen, gue nggak tahu pakai bahasanya entah kalau di bahasa Inggris kan disturbing kah, annoying kah atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya intinya orangnya tuh to be honest, sebetulnya ini kalau bahasan resep ya, pernah ada yang nonton Powerpuff Girl nggak? Gue ya di intro scene-nya itu kan si profesornya kayak masak ya, masukin apa sebetulnya lagi ngeracik kan, ingredients-nya tuh udah bagus, cuman somehow sama juga kayak ini, mungkin penelitiannya gagal di ujung, ngerti gak sih? Jadi ya sama kayak Powerpuff kan, sama nge-treatnya gagal, cuman nggak perlu ada mojo jojo gitu, tanpa ada mojo jojo aja udah begitu. Rispa pasti nggak tahu mojo jojo ya, Anda kurang nonton TV aja. Makanya ini juga bengong gitu, kalian bahas Powerpuff Girl nggak ngerti saya. Mojo jojo itu monyet yang ada otak kayak gitu. Intinya kalau maksud si Adli tuh dari dianya sendiri tanpa perlu ada faktor X, dia udah
tercemar sama si Chemical X ya dulu ya namanya ya. Benar. Sama Chemical X-nya. Jadi gini Pak, jadi kalau misalnya di lagunya, di intronya tuh dibilangnya gini, buat bikin sebuah Powerpuff Girl, sugar, spice, and everything nice. Jadi ini tuh udah paket dari orang ini tuh udah sebagus itu. Udah cuman 11 bumbu rahasia KFC lah ya. Iya, pas dia lagi Yummy. ngaduk ada Chemical X, jadi racun lah masuk ke campuran mereka. Nah kalau di Powerpuff Girls bagusnya adalah dia jadi super girl gitu, jadi superhero. Tapi cringe. Jangan lupa cringe ya, karena tiga-tiganya anjir aing tuh hafal aja, kenapa aing hafal? Buttercup, terus si siapa nih? Please deh, itu kan kartunnya perempuan kalau nggak salah. Lu tuh harusnya nontonnya Gundam, Astro Boy, Yu-Gi-Oh. Nggak gitu salah aja. sih, nggak salah. Cuman gini Pak, dulu saya besar itu kan adik perempuannya 2. Jadi terkadang tontonan perempuan pun jadi harus berbagi TV gitu. Kalau di gua contoh kasusnya gini, misalnya, jadi temen gue ini emang hobinya nongkrong, minclak dari berbagai tempat lah ya. Nah, dia itu apa gue mengkategorikannya? Gatel gitu kayaknya kalau nggak nongkrong. Banyak lah ya, banyak orang lah yang kayak gitu. Banyak lah orang yang kayak gitu. Banyak yang toksik anjir gue ngeliatnya. Yang kesindir semuanya, sorry pokoknya. Iya, sorry lah. Tapi gue bilang toksik, TOXIC. Bukan hanya toksik, masalahnya kondisinya lagi kayak gimana. Kalau lu mau nongkrong di momennya yang pas, terserah mau acara lu, mau lo tinggal sendiri, mau lo tinggal sama orang tua lo bebasin, itu mah silakan. Cuman kondisinya kan lagi kayak begini. Kalau lu yang nongkrong, lu nyusahin orang. Misalnya samurat gue lagi kambuh, terus sama gue dihajar pakai kambing, dihajar pakai asam urat. Itu mah bukan asam urat doang yang kambuh, bisa jadi jantungan ya, karena ya nggak bagus gitu. Saat lu lagi sakit, posisinya nggak tepat, sama lu dihajar suatu asupan yang nggak pas, ya jadinya ngaco gitu. Ya termasuk ya tadi, kalau misalnya lu lagi kondisi begini, terus lu nggak peka sama orang-orang sekitar lo, itu nyusahin, bahayain bahkan. Kalau nyusahin tuh one thing loh, nyusahin tuh kayak cuman masalah preference ya, ada yang suka atau nggak suka. Kayak gue jujur, gue itu lebih suka gue main ke rumah orang daripada orang main ke rumah gue. Gak tau kenapa ya. Berarti cinta kebalikan sama gue? Kalau gue tuh sering ngedatengin, suka gangguin Adli aja gitu. Pokoknya kalau dari Tangerang mau ke Bandung, bukan ke rumah dulu, bukan ke rumah sendiri dulu, ke rumah orang lain kalau gue. Nah kalau gue tipenya nggak bisa nginep di orang. Jadi maksudnya mendingan orang main ke rumah, mau sampai pagi, mau 2 hari, mau 3 hari, nggak problem gitu. Ini masa gaya yang berbeda. Lanjutin, Kin. Preference, balik lagi preference. Cuman maksudnya ya itu yang tadi, kalau misalnya gue lebih seneng ke rumah orang lain, ya lo juga hargain lah gitu. Yang nggak harus gue gitu. Apalagi kondisinya kalau tadi gue nyangkut lagi ke COVID ya, lo tuh mau main kemana-mana harus hati-hati. Kayak misalnya deh gue mau ke rumahnya Adli gitu. Misalnya gue cuma pengen ketemu Adli, tapi gue yang perlu gue pikirin bukan Adlinya doang, ada orang tuanya yang harus lebih hati-hati gue. Ada keluarga, ada siapa, nggak semua orang suka gitu loh dalam kondisi seperti ini gitu. Apa ya, lebih pengertian kali ya. Iya, kalau gue boleh tambahin juga, harusnya kan kalau emang urgent terus penting gitu ya, bolehlah keluar gitu. Ini gue langsung real aja, adik gue misalkan, emang dia gawe kan. Mau gak mau dia kadang-kadang harus meeting ke tempat kopi itu, tapi bukan buat nongkrong, karena emang ada pekerjaan gitu. Nah udah itu ya pulang pun prosedur pulangnya juga di rumah ketat gitu loh. Dia harus gak boleh salam dan lain-lain, mandi dulu seperti di episode pertama yang saya jelaskan kalau saya pulang. Nah ini nih pas banget sama yang Rifa bahas, bukan hanya PSBB ya, sebetulnya sekalian aja gue mau bahas yang soal Ramadannya. Nggak usah dipungkiri lah, kita pada saat beranjak dewasa, anjay bahasa aing kenapa ya? Efek rumah kaca banget kamu teh. Nah pada saat beranjak dewasa pernah lah kita teh batal atau apa gitu. Tapi gue nggak pernah suka lah sama orang yang kalau misalnya batal diliatin di story gitu, even itu di close friend. Close friend itu satu, itu menurut gue takarannya sama kayak orang
yang diem-diem nongkrong pada saat PSBB gitu. Maksud gue, Sama kayak orang belajar ngerokok nyumput dari orang tua. that's the point. Maksudnya gini, maksud gue kalau lu emang pengen bandel, gue akan membebaskan lu buat bandel. Tapi please, sekali lagi gue bilang, kalau mau jahat, jangan goblok gitu. Minimal jangan bikin kesel orang. Lu sok nongkrong, gak usah diposting-posting. Sok lu batal, kasar ya, lu mau ciuman, mau apa, pacar lu sekalian juga gue gak peduli. Cuma maksudnya, jangan membuat kita jadi berasumsi, terus nanti kalau dikomenin, gitu aja sensitif. Ambok. Ya karena memang konten Anda, ya. Karena memang konten Anda sensitif gitu. Maksudnya menurut gue wajar kalau orang-orang banyak yang mencaci gitu. Kalau gue tuh malah kemarin baru ada momen, malah jadinya sedih ya. Kakak gue itu mungkin bisa dibilang lebay ataupun enggak. Dia itu dari awal disuruh karantina sampai hari ini dia nggak pernah keluar rumah, literally nggak pernah. Terus suatu ketika si ART-nya di rumah pergi keluar, katanya mau ketemu sama pacarnya, kangen. Iya, semua orang juga kangen. Kakak gue sampai nangis di depan si mbaknya kayak, ya dia begging kayak, gue juga kangen banget sama nyokap gue, sama nenek gue, tapi dia pun nggak keluar gitu. Semua orang juga kangen kok, semua orang juga bosen, tapi kalau semua orang pikirannya kayak lu, cuman main bentar kok, cuman keluar bentar kok. Mungkin kejadian Sarinah juga gitu. Paling gue sendiri kok yang ke Sarinah, padahal semua juga mikirnya kayak gitu. Semua juga kangen, sahabat gitu loh. Ini tuh sebetulnya sama kayak gini sih. Pernah dengar gak sih ada orang yang ngebecandain soal apa gue doang yang ngerasa ini? Nggak usah lu merasa spesial, anjing. Orang juga ada gitu, misalnya ngerasa apa gue doang ngerasa jomblo parah. Enggak, ada loh orang seumur hidup nggak pernah pacaran dan mati, ada gitu. Maksudnya banyak. Ini kita ngomongin darknya aja ya. Ada orang nggak pernah pacaran, wallahu alam, pada saat sebelum dia punya jodoh, ajalnya udah nyampe. Ada. Maksud gue banyak, betul. Take it easy gitu, soal kayak gitu-gitu. Jangan ngerasa paling gitu loh. Asli. Di atasnya atas masih ada, di bawahnya bawah masih ada. Jangan lo berexcuse, misalnya ngomong gitu, Adli mah enak di rumahnya, ada mama papanya, ada mbak, ada siapa di rumah, gue cuma di kosan atau apa gitu. Lah lu masih punya kosan, coba lu bayangin yang homeless gak punya rumah, tapi dia mau terhindar dari COVID, gimana caranya? Masalahnya tuh bukan cuman annoying atau apa, bahaya. Lo ngerugiin orang, bukan misalnya cuman kelakuan lo nyebelin lo, berisik lo apa lo, omongan lo nggak enak, ya gue nggak usah tinggal dengerin atau apa. Cuman kalau misalnya lo bikin ini semua nggak cepet beres kan lo nyusahin orang gitu. Mungkin ya untuk beberapa orang yang kayak gitu, ya udahlah, dampaknya ke gue nggak terlalu banyak. Ya banyak yang masih di kantornya, yang kerjanya di kantor gitu ya, gaji gue masih aman, THR gue masih aman, banyak kok yang kayak gitu. Ya mereka nggak kepikiran, coba yang orang-orang kecil, kapan beres ya? Kalau misalnya bulan depan masih belum beres, gue makan pakai apa ya? Yang kayak gitu-gitu kan nggak mereka pikirin. Ya makanya buat orang-orang jangan sok-sokan jago ekonomi, jadi social justice dulu lah. Lu jadi justice buat diri lu sendiri dulu, bro, sister. Ya pokoknya intinya namanya berteman, namanya bersosialisasi, ya ada batasnya juga. Gak semua orang, sekarang ya, maksudnya sadar kondisi lah, maksudnya ini, ntar kalaupun ini udah gak beres COVID juga nanti lo sadar diri juga, misalnya lo datang ke rumah orang, subuh-subuh kan, mau COVID gak COVID itu gak sopan gitu kan. Itu mengganggu warga gitu. Sorry ya, Dli, kalau suka nelfon subuh-subuh. It's okay, kan orang juga suka saya memang nocturnal jadi nggak problem. Oke. Oh iya, by the way, soal ganggu ya. Terakhir, gue juga pernah nolak Risva loh. Dengan cara yang kayaknya nggak semua orang paham. Jadi si Risva itu, bukan Risva doang sih, mungkin ada beberapa temen yang, kok si Adli tiba-tiba susah dihubungin, itu berarti gue sedang tidak bertemu. Si Risva waktu itu telepon, gue nggak ngangkat. Padahal kalau untuk orang yang tahu, gue tuh ada chat sebentar aja pasti balas. Dan pada saat gue nggak ngangkat telepon, kemungkinan
Ya, either saya lagi nggak mau ngomong sama Anda secara spesifik atau memang secara general lagi nggak mau diganggu aja. Ya, buat kalian ya jangan aneh sama yang kayak gitu, jangan baper juga. Ya udah. Jangan baper. Dan sebenarnya maksudnya nggak harus kayak gitu kok. Misalnya chat aja. Kalau misalnya kecuali yang penting-penting banget gitu. Ya misalnya kayak ngobrol sama kalian gitu. Ada momennya aku lagi pusing lah, lagi kerjaan lagi ribet, atau Rizal lagi ribet, atau Adli lagi ribet, nggak kita jadi, Li baru sekarang kan, enggak kan, nggak. Kecuali penting banget, misalnya, lu kebelet boker, tapi lu bener-bener di depan rumah dia doang gitu. Ya itu, terserah lu mau ngetok, mau apa, daripada lu kecepirit kan, ya udah, lu mau nggak mau harus nelfonin gitu. Tapi itu pun jelas ya, lo chat dulu kayak apa gitu. Nggak semua orang tuh senang sama perlakuan lo ke orang gitu. Yang lo anggap itu oke buat lo, belum tentu orang tuh juga oke sama apa yang lo lakukan. Mantap. Jadi apa ya berarti ya? Bukan lebih peka berarti. Lebih respect lah sama orang. Lebih menyesuaikan. Betul. Lebih pengertian gitu. Betul sekali. Tapi itulah tipikal wanita. Jadi buat semua wanita, contoh cinta. Dah.